Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan memaparkan materi mengenai analisis sistem informasi kesehatan yang telah kami diskusikan sebelumnya. Nah, mungkin boleh di next. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, kita kenalan dulu nih sama tim atau kelompok dari tim 11 ini. Kelompok 11 ini. Yang pertama itu ada saya sendiri, Rahma Nur Hatimah. Dan saya Dwit Arya Utomo. Nah, kami berdua ini yang akan memaparkan materi mengenai sistem informasi kesehatan ini. Nah, mungkin boleh di next. Nah, sebelum kita langsung masuk ke inti pembahasannya, kita kasih tahu dulu nih kayak latar belakang atau background kenapa sih kita itu memilih sistem informasi kesehatan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa akses layanan kesehatan di Indonesia ini belum merata, terutama di daerah terpencil nih ya. Padahal akses layanan kesehatan itu salah satu prasyarat paling dalam meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat. Namun di Indonesia kualitas dari penyedia akses layanan kesehatan ini tuh masih terbatas. Nah, selain itu ada juga antrian yang panjang. Kayak rata-rata itu ada yang menyebutkan 4 jam antrian untuk ke administrasi ke rumah sakit seperti itu. Nah, selanjutnya adalah seperti yang kita ketahui bahwa kondisi geografis Indonesia itu sangat luas dari Sabang sampai Merauke sehingga akses layanan terhadap kesehatan itu masih terbatas karena luas dan belum terjamah oleh daerah terpencil atau daerah 3T ya. Selanjutnya adalah ketenaga kesehatan yang belum merata atau masih kurang tumpang tindih dengan jumlah pasien ataupun masyarakat yang berobat. Selanjutnya adalah profil dari organisasi Halodoc itu. Nah, Halodoc itu merupakan perusahaan teknologi kesehatan di Indonesia yang beroperasi di bawah nama PT Media Dr. Investama. Nah, perusahaan ini didirikan pada tahun 2016 oleh Jonathan Sudarta. Dia itu merupakan seorang pengusaha yang memiliki latar belakang kuat di bidang farmasi dan layanan kesehatan. Nah, kantor pusat dari Halodoc ini berlokasi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, yaitu salah satu pusat bisnis dan teknologi yang ada di Indonesia. Nah, mungkin boleh di next. Nah, apa sih visi atau tujuan dari perusahaan Halodoc ini? Nah, tujuan atau visi dari perusahaan ini adalah simplifying healthcare, yang dimana artinya itu mempermudah akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia itu akses layanannya merata dan semuanya memiliki hak yang sama. Ready next? Nah, selanjutnya itu ada manfaat dari sistem informasi kesehatan Halodoc ini. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi waktu dan juga biaya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di awal tadi, antrian yang panjang, lalu biaya transportasi. Nah, kita tuh bisa meng-cut off itu dengan adanya sistem informasi kesehatan ini. Karena dengan adanya aplikasi ini, atau sistem ini kita tuh udah tinggal klik-klik aja kalau misalkan mau konsultasi tinggal bayar di tempat atau di rumah tempat kita tinggal lalu tinggal konsultasi, jadi semuanya itu mudah dan dapat mengefisiensi waktu juga biaya. Selanjutnya adalah mendukung pelayanan kesehatan yang berkelanjutan, lalu memperluas jangkauan layanan kesehatan karena misalkan di suatu daerah itu nggak ada rumah sakit. Nah, jadi kita tuh bisa dengan mudah untuk melakukan atau melakukan konsultasi layanan kesehatan, jadi nggak perlu ke rumah sakit gitu ya. Lalu integrasi layanan kesehatan dalam satu platform. Nah, di sini tuh selain kita konsultasi, kita juga bisa bukan hanya konsultasi ke dokter biasa, tapi kita juga bisa ke psikiater, terus kita juga bisa konsultasi kayak apa sih gitu obat yang cocok buat kita gitu, nanti obatnya bakal diantar ke rumah kita gitu, jadi kita tuh bisa melakukan semuanya dalam satu platform. Nah, mungkin boleh di next. Nah, sekarang saya serahkan ke
Penjelasan berikutnya saya serahkan ke Bibit. Persilahkan. Selanjutnya ini ada analisis sistem dari aplikasi Halodoc itu. Yang pertama ada fungsi utamanya. Fungsi utama dari aplikasi Halodoc ini yaitu adalah konsultasi kepada dokter secara online. Bisa melalui chat atau voice ataupun mengirim video secara langsung ke dokternya. Ada juga pemesanan dan pengantaran obat dari apotek yang sudah dimitrakan. Eh, Calon pasien bisa memesan obat-obatan mereka dan selanjutnya juga bakal diantarkan langsung dari apoteknya itu. Yang ketiga itu adalah pemeriksaan laboratorium yang bisa dilaksanakan di rumah. Jadi pasien tidak lagi pergi ke dokter ataupun ke rumah sakit. Pasien bisa langsung saja berdiam di rumah dan dokter akan langsung menyemperi. Selanjutnya adalah integrasi layanan kesehatan dalam satu aplikasi. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, layanan-layanan kesehatan seperti psikiater, uh, apotek, dan pemeriksaan lainnya itu bisa di dalam satu aplikasi saja. Selanjutnya ada arsitektur atau teknologi. Uh, Teknologi yang dipakai oleh Halodoc ini menggunakan microservice berbasis cloud data. Juga menggunakan skala bintang tinggi untuk jutaan transaksi yang ada. Integrasi API dengan dokter, apotek, lab, dan juga rumah sakit. Sistem keamanan data yang berlapis, dan juga tentu saja aman. Yang ketiga itu adalah keunggulan dari aplikasi Halodoc ini. Ada akses layanan kesehatan lebih mudah dan cepat, seperti yang saya jelaskan. Jadi cuman pegang HP doang, pasien bisa mendapatkan layanan. Juga efisiensi waktu tanpa ngantri dan tanpa perjalanan ke rumah sakit. Ekosistem kesehatan digital yang lengkap dan juga user experience yang pastinya nyaman dan juga praktis. Nah, ada beberapa tantangan yang dialami oleh aplikasi Halodoc ini. Yang pertama yaitu adalah ketergantungan pada koneksi internet. Jadi jika misalnya Anda tidak memiliki internet ataupun memiliki internet yang kurang atau lambat, pasti akan ada sedikit masalah selama Anda melakukan layanan di aplikasi Halodoc. Yang kedua itu variasi kualitas dan konsultasi dokter. Nah, kan dokter di sini di Halodoc ini bermacam-macam ya. Jadi kemungkinan Anda mendapatkan dokter yang sama itu uh, agak sedikit kurang ya. Dokternya mungkin akan berbeda-beda ya. Nah, jadi itu keakuratan data pengguna diperlukan. Nah, uh, Anda harus melakukan pengisian data secara akurat dan tentunya agar dokter bisa menganalisis keluhan Anda. Jika Anda tidak mengisi keluhan Anda dengan tepat, pasti keakuratan yang diberikan juga akan berkurang juga tentunya. Yang selanjutnya adalah kepatuhan terhadap aturan, telemedicine, dan keamanan data. Ya. Data Anda akan disimpan di dalam aplikasi Halodoc. Nah, mungkin akan berakibat fatal jika keamanan data bocor. Selanjutnya adalah komponen utama dari sistem informasi kesehatan. Pertama itu adalah people atau manusia atau pengguna user. Komponen informasi di Halodoc ini melibatkan pasien, dokter, tenaga kesehatan, apotek, dan rumah sakit, kurir obat, serta tim operasional dan pengembangan internal seperti tim developer dan admin. Ada juga hardware atau perangkat kerasnya. Halodoc ini memanfaatkan server berbasis cloud data sebagai pusat penyimpanan dan pengelolaan data, sehingga sistem lebih stabil dan dapat menangani peningkatan jumlah pengguna secara fleksibel. Ada juga softwarenya, perangkat lunaknya.
Aplikasi Halodoc ini beroperasi pada platform Android dan iOS yang terhubung ke sistem backend untuk mendukung layanan telekonsultasi, kesehatan digital, dan pengelolaan marketplace kesehatan. Data Halodoc juga dikelola oleh Idinfood A. Halodoc mengelola data identitas pengguna, riwayat konsultasi medis, dan hasil pemeriksaan laboratorium, riset digital, serta data transaksi pembelian obat dalam format digital. Jadi, data dikelola dengan menerapkan standar keamanan kesehatan serta kebijakan perlindungan. Tetap data pribadi untuk menjaga keamanan dan privasi penggunanya. Oke, selanjutnya ada prosedur. Prosedur dari aplikasi Halodoc ini diawali dengan meregistrasi akun Anda, memilih layanan yang Anda perlukan, konsultasi kepada dokter, dan Anda akan mendapatkan resep digital jika dokter mengasih resep digitalnya. Ada pemesanan obat, pengiriman obat, sampai penyampaian hasil atau layanan. Ada tambahan prosedur juga jika Anda menggunakan layanan laboratorium. Prosedur itu ditambah sebagai proses penjadwalan tenaga medis Anda untuk ke rumah dan juga pengambilan sampel. Selanjutnya adalah rekomendasi perbaikan sistem. Kami sadar sistem produk ini tidak sempurna. Ada juga optimisasi sistem antrian online. Uh, Sistem antrean online bisa diperbaiki lebih efisien dan ditingkatkan lebih uh, cepat lagi bisa. Ada juga pendidikan dan konsultasi awal menggunakan AI. Sistem Halodoc ini kurang bekerja sama dengan AI. Sistem Halodoc bisa saja uh, berdasarkan dirinya untuk melakukan konsultasi awal dengan AI sebelum ke dokter. Peningkatan sistem keamanan juga bisa ditingkatkan lagi. Ada juga penambahan fitur konsultasi kesehatan dan gaya hidup sehat. Ini dapat memberikan layanan yang lebih banyak lagi untuk pasien selanjutnya. Kesimpulannya, Halodoc adalah platform kesehatan digital terintegrasi yang memudahkan konsultasi dokter, pembelian obat, dan pemeriksaan laboratorium. Didukung teknologi cloud dan integrasi satu sehat, Halodoc meningkatkan efisiensi layanan kesehatan. Namun, masih perlu peningkatan pada keamanan data, pengalaman pengguna, dan edukasi kesehatan preventif. Oke, itulah pemaparan dari kami atas sistem informasi kesehatan Halodoc. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.